Dan siang kali ini pemirsa kami awali dari kecelakaan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang mengakibatkan 9 orang tewas dan 2 orang luka parah. Semoga nggak ada korban jiwa ya. Ini Kecelakaan berawal dari mobil minibus yang berada di jalur kontraflow ke arah Jawa. Terjadi masalah pada kendaraannya dan berupaya menepi ke bahu jalan jalur arah Jakarta sebelum ditabrak bus dari arah berlawanan. Ketika itu bus dari arah Cikampek tidak bisa menghindar dan menabrak langsung mobil, kemudian terbakar. Mobil mengangkut 9 orang, selain bus dan minibus. 1 mobil lainnya ikut terdampak kecelakaan juga terbakar. Menurut polisi, 9 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka berat. Namun ada 12 kantong jenazah yang dievakuasi. Polisi telah mensterilkan lokasi kejadian dan kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan polisi. Jalur kontraflow kini ditutup sementara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu langsung dari lokasi kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang, Jawa Barat. Selamat siang Galuh. Galuh, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kondisi pasca kecelakaan di sana? Ya, selamat siang Pram, Arlista dan pemirsa. Tepat kami berada di lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 menuju ke arah Jakarta. Ini menjadi salah satu kecelakaan yang menyebabkan maut dan mengakibatkan 9 orang tewas serta 2 orang luka-luka. Saat ini lokasi sudah steril, sudah bersih dari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Namun di sini masih dapat dilihat sisa-sisa bekas kebakaran kendaraan yang terjadi akibat kecelakaan. Disebabkan salah satu kendaraan diduga merupakan Daihatsu Grand Max melawan jalur kontraflow sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan dan melibatkan 3 unit kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, 2 minibus dan 1 berupa bus. Sementara itu diketahui bahwa 9 orang yang menjadi penumpang dari Daihatsu Grand Max meninggal di lokasi kejadian dan sejauh ini ada 12 kantung jenazah yang dibawa ke RSUD terdekat yaitu di RSUD Karawang untuk dilakukan investigasi dan juga otopsi bagi korban-korban yang mengalami kecelakaan di kilometer 58 ini. Dapat dilihat sini adalah puing-puing sisa bekas dari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan terbakar habis begitu ya. 2 kendaraan terbakar habis dan tadi sempat dilakukan penutupan jalur kontraflow dari kilometer 47 ke 72 akibat kecelakaan ini dan kepadatan kendaraan tidak dapat dihindarkan dari arah Transjawa menuju ke Jakarta. Namun sekarang saya dan tim kami melihat di sini kendaraan juga masih padat untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Namun pada sekitar pukul 10.30 kontraflow kembali diberlakukan atau kembali dibuka untuk jalur atau kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Transjawa. Mengingat ini adalah masih periode arus mudik yaitu H-2 Lebaran. Dapat dilihat di sini segenap petugas kepolisian juga masih berjaga-jaga untuk melakukan patroli di area sekitar. Ada sekitar 3 unit kendaraan dari Korlantas untuk mengamankan lokasi. Adapun 1 unit kendaraan dari Jasa Marga yang masih berjaga-jaga di sini dan mengantisipasi akibat yang disebabkan dari kecelakaan yang terjadi pada pukul 7 tadi. Kami melihat bahwa dari kecelakaan yang diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi, pada pukul 10 atau artinya 3 jam kemudian baru dapat dievakuasi baik para korban maupun kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit RSUD Karawang dan sebagai informasi bahwa salah satu alamat dari KTP yang ditemukan milik korban adalah berwilayah di Jakarta Timur. Artinya bagi Anda, keluarga atau saudara yang mengetahui informasi ini, silakan menghubungi pihak Jasa Marga
maupun pihak Polres Karawang untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kecelakaan yang melibatkan 3 minibus dan menyebabkan 9 orang mengalami meninggal dunia serta 2 orang mengalami luka-luka. Baik Pak Galuh, untuk saat ini jalur apakah sudah normal? Ya, jalur untuk arah Jakarta menuju ke Trans Jawa ini masih diberlakukan kontraflow, artinya kontraflow 2 lajur kembali diberlakukan setelah peristiwa kecelakaan terjadi dan sempat ditutup beberapa saat kecelakaan terjadi. Arus lalu lintas terpantau padat dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, sementara kendaraan ramai lancar dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Sementara itu untuk rekayasa arus lalu lintas kembali diberlakukan sama seperti sejak tanggal 5 April 2024 sampai saat ini diberlakukan kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 dan dilanjutkan one way dari kilometer 72 sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Dan kami informasikan bahwa setelah ini akan ada olah TKP, namun kami masih menunggu kelengkapan tim dari pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP. Dan sejumlah unit kendaraan dari kepolisian sudah bersiaga di sini. Kita akan terus memantau dan akan memperbarui informasi kami untuk Anda, Arlista dan Pram. Masih terus berlangsung, belum lagi nanti ada arus balik kembali. Kalau kontraflow tetap diberlakukan di sana, antisipasi apa yang dilakukan pihak kepolisian setempat untuk menghindari kecelakaan serupa? Ya, kebijakan kontraflow ini menurut keterangan dari Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan bahwa kebijakan ini akan kembali dievaluasi dan hal-hal apa yang nantinya akan bisa meminimalisir kecelakaan seperti yang hari ini terjadi akan dievaluasi kembali. Namun sampai sejauh ini kami memantau bahwa arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas masih kembali diberlakukan sejak tanggal 5 April sama seperti yang diberlakukan hari ini. Namun sejumlah pihak kepolisian juga tetap bersiaga di sini dan kemungkinan setiap personil kepolisian di masing-masing titik strategis yang juga memiliki potensi kecelakaan sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek maupun Cipali dan lain sebagainya juga pasti akan disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pram. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Galuh Pandu langsung dari kilometer 58. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini untuk olah TKP di sana. Terima kasih banyak Galuh.